Yogurt Cimory ini emang mantap banget rasanya. Apakah sahamnya juga semantap rasa yogurt ini? Mari kita bahas. Untuk mempermudah video ini, saya buatin PPT ya, jadi kita bisa lebih mudah dan lebih terstruktur pembahasannya. Kemudian PPT ini adalah ringkasan dari prospektusnya Cimory sendiri. Kalau kalian bingung cara carinya, kalian tinggal ketik aja di browser kalian, prospektus Cimory. Nanti akan salah satu yang muncul di top pencariannya adalah dari Electronic IPO. Ya, kalian klik di sini, nanti akan diarahkan ke halaman dari EIPO ini, ke halamannya si Cimory. Lalu di bagian sebelah sini ada 2 file PDF yang bisa kalian download. Yang satu adalah prospektus utuh ya, semuanya ada di sini. Satunya lagi adalah summary atau ringkasan ya teman-teman ya. Dan di PPT ini saya ambil rangkuman-rangkuman yang menurut saya penting untuk kita bisa pahami bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke PPT yang sudah saya buat. Cover ini saya ambil salah satu produk Cimory favorit saya, yaitu Cimory Fresh Milk yang rasa almond. Ini enak banget teman-teman. Jadi selain yogurt, saya suka sama yang Cimory Fresh Milk-nya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya ke Puncak dan di sana ngelihat Cimory Dairyland. Itu konsepnya juga bagus sekali. Jadi menurut saya Cimory ini menarik banget ya dari sisi bisnis dan keunggulan-keunggulan inovasinya. Oke, kita langsung mulai deh dari pertama komposisi sahamnya. Jadi yang akan ditawarkan Cimory di IPO kali ini ya, itu sejumlah sekian teman-teman ya. Ini. Oke. Ini yang ditawarkan oleh Cimory dengan harga sudah ditetapkan senilai 3.080 ya, 3.080. Kalau teman-teman mulai mengikuti Cimory saat book building itu mulai dijualnya di harga 2.780 sampai 3.160 kalau nggak salah. Tapi akhirnya sudah ditetapkan harganya adalah 3.080. Dan kalau kita lihat dari komposisi saham ini, pemegang saham yang saat ini ya, itu adalah kurang lebih saya boleh bilang keluarga Sutantio ya. Jadi ini adalah perusahaan yang mungkin ini perusahaan keluarga dari keluarga Sutantio sebagai penyetor modal awal utama ya terhadap bisnis Cimory ini. Lalu selain untuk masyarakat, kedepannya itu ada 2 saham ini ya, ESA dan MESOP ini alokasinya itu untuk karyawan dan manajemennya mereka. Kita akan bahas di terpisah, tapi untuk yang kali ini kita akan bahas khusus di IPO yang pertama ini. Kemudian kita masuk ke ekuitas, oke? Jadi ekuitasnya Cimory ya, berdasarkan laporan kuarter 2 2021. Kenapa kuarter 2? Karena memang di saat prospektus ini diluncurkan, laporan kuarter 3-nya belum ada teman-teman. Jadi baru sampai 30 Juni 2021. Total ekuitasnya itu adalah 701 miliar rupiah. Ya, 701 miliar rupiah. Dimana kalau kita lihat ya, dari ekuitas ini, dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu naik teman-teman ya, naik kurang lebih 100 miliar. Dari 2019 ke 2020 itu naik juga, tapi 2020 ke 2021 itu turun. Jadi salah satu penyebabnya adalah adanya pembagian dividen. Nanti di prospektus kita coba lihat ya, jadi ada pembagian dividen di tahun 2021. Kemudian kalau kita lihat dari sisi aset ya, asetnya pun yang lancarnya itu menaik signifikan ya, bahkan kalau kita lihat mungkin 3 kali lipat ya, hampir 3 kali lipat dari 2019 sampai ke 30 Juni 2021. Jadi perusahaan ini secara ekuitas itu growth ya, selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Dari sini memang dicatatnya mulai dari tahun 2018. Nah, dengan harga 3.080 rupiah dengan jumlah saham yang ditawarkan, maka kalau semua saham ini terserap teman-teman,
itu akan menghasilkan uang senilai 3,6 triliun rupiah. Jadi ini IPO yang cukup besar ya di akhir tahun yang ada di bursa saham kita di IHSG. Setelah adanya IPO ini, maka ekuitasnya si Cimory itu bertambah. Jadi 701 miliar ini kita tambahkan dengan 3,6 triliun menjadi 4,3 triliun. Jadi sangat-sangat signifikan ya penambahan ekuitasnya Cimory pasca IPO. Lanjut, sekarang kita bahas return on equity ya. Return on equity itu membandingkan laba bersih dengan total modal. Jadi kalau kita coba kalkulasikan ROE-nya si Cimory ini ya, antara total ekuitasnya dengan pendapatan ya, itu mendapatkan nilai sebesar 16%. Pendapatannya adalah pendapatan yang disetahunkan di tahun 2021, dan ROE-nya ini, equity-nya kita mengambil equity yang sudah pasca IPO ya. Jadi setelah pasca IPO, kalau pendapatannya seperti ini, maka ROE-nya adalah 16% teman-teman. Which is kalau menurut saya masih tergolong lumayan ya ROE-nya. Nah ini yang kita harus pahami ya, yaitu book value-nya untuk melihat perusahaan ini itu mahal atau murah sih sahamnya yang ditawarkan ini. Dan kalau kita lihat ya, book value dari Cimory ini yang didapat dari membagi ekuitas dibagi jumlah saham beredar, itu nilai book value per share-nya adalah Rp550 teman-teman. Sedangkan harga sekarang ditawarkan di harga 3.080, maka PBV-nya adalah 3.080 dibagi 550, yaitu 5,6 kali. Jadi harga IPO-nya Cimory itu ditawarkan 5,6 kali dari harga buku. Menurut kalian ini mahal atau wajar atau murah ya? Kita bandingkan ya, kita coba bandingkan dengan kompetitor. Pertama saya bandingkan dengan Diamond. Itu PBV-nya saat ini dengan laporan kuartal 2 2021 itu senilai 1,7 kali PBV-nya. Sedangkan Ultra Jaya ya, itu PBV-nya adalah 4,1 kali. Jadi dengan PBV yang 5,6 kali ini, maka harga IPO-nya Cimory ini premium ya, lebih mahal dibandingkan kompetitor-kompetitornya yang kalau kita teliti lagi sebenarnya kalau menurut saya tidak bisa head to head secara langsung ya. Kita nggak bisa membandingkan Cimory ini kalau menurut saya ya langsung dengan mentah-mentah seperti ini. Kenapa? Memang produknya sama-sama bahan olah susu ya. Jadi ada susu, ada yogurt juga asalnya dari susu. Tetapi secara produk Cimory ini produknya banyak sekali teman-teman, bahkan seperti daging, lalu bisnis untuk wisata ya, dia punya Dairyland dan segala macam. Menurut saya itu menambah nilainya si Cimory ini. Oke, jadi apakah PBV 5 kali ini tinggi? Iya, kalau dibandingkan dengan kompetitor lain, tetapi kompetitor lainnya secara produk maupun secara pengembangan bisnis berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Cimory. Oke. Kemudian kita bahas hutang ya, hutang. Nah, hutang ini menariknya adalah Cimory ini kalau dilihat dari laporannya per 30 Juni 2021 itu tidak ada hutang jangka panjang yang berbunga. Ini kosong teman-teman ya. Kita warnain ya biar aware. Jadi hutang jangka panjangnya Cimory ini kosong. Ya. Hutangnya yang senilai 629 miliar ini hutang jangka pendek alias hutang yang tidak berbunga. Kenapa tidak berbunga, dipakai buat apa? Misalnya nih, Cimory mau ngeluarin rasa stroberi, susu rasa stroberi, susunya dari mereka misalnya, tapi butuh perasa dong, butuh mungkin buah stroberi atau apalah yang bisa membuat menjadi rasa stroberi, maka mereka kan beli nih
beli stroberinya misalnya. Nah, mereka beli di bulan Januari, udah jadi produknya segala macam, produknya udah dilepas ke pasar, mereka akan bayar di bulan Juni. Mereka bayarnya dengan harga yang sama ketika mereka beli di Januari. Kalau mereka di Januari beli stroberinya seharga 10.000, maka di bulan Juni mereka akan bayar seharga 10.000, tidak ada utang bunga. Nah, kenapa utang bunga ini penting? Karena kalau bunganya besar, maka laba ya, profitnya akan mengecil. Profitnya akan dipakai untuk bayarin bunganya tadi, teman-teman. Jadi dari rangkuman hutangnya ini bisa dikatakan hutangnya Cimory ini ya hanya hutang operasional jangka pendek ya, untuk operasi bisnisnya mereka yang perputarannya cepat gitu ya. Jadi mereka hutang sekarang, beberapa bulan kemudian bayar, begitu terus. Oke, jadi secara hutang ini menurut saya sangat-sangat aman Cimory ini. Masuk ke prospek. Nah, kalian yang mungkin tertariknya untuk investor gitu ya, karena melihat Cimory ini bagus nih perusahaannya. Yang harus diperhatikan memang adalah prospek ya. Selain kondisi keuangan sekarang yang sehat, prospeknya kayak gimana sih si Cimory ini? Jadi salah satu statement bold ya dari prospektusnya itu mengatakan bahwa Perseroan adalah perusahaan konsumen yang berkembang pesat di Indonesia dengan merek produk susu dan makanan konsumen terkemuka di pasar dalam kategori-kategori pertumbuhan yang tinggi. Kita mundur sedikit ya. Jadi, pertumbuhan-pertumbuhan tinggi itu tercermin di dalam pertumbuhan aset, pertumbuhan ekuitas, teman-teman. Kalau kita bisa lihat dari tahun 2018 sampai 2021 ini kan, ini pertumbuhannya berapa ya? Signifikan, teman-teman, di dalam perusahaan. Artinya growth-nya bagus di Cimory ini. Jadi ketika perusahaan mengatakan bahwa Cimory ini telah mengalami pertumbuhan yang tinggi, itu benar berdasarkan laporan keuangan yang kita lihat bersama-sama. Mengungguli kategori-kategori di mana perusahaan beroperasi. Jadi dibandingkan kompetitornya, Cimory mengatakan bahwa dia growth-nya paling tinggi. Penjualan bersihnya ya bertumbuh 115% pada 6 bulan terakhir. Jadi sangat-sangat signifikan. Bahkan dalam kondisi yang pandemi sepertinya tidak mempengaruhi kinerja perusahaan Cimory. Apalagi beberapa waktu yang lalu kita kayak heboh. Wah, untuk menghindari COVID harus banyak minum susu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu ikut mendorong kinerja Cimory, teman-teman ya, menjadi tetap kinclong ya di tengah pandemi. Which is merupakan sesuatu yang langka kan. Sektor-sektor utama seperti banking dan lain-lain 2020 goyang, tapi Cimory tidak mengalami hal itu, teman-teman. Kemudian yang tadi saya bilang, perusahaan ini itu punya inovasi yang apa ya, yang sangat menarik. Dia bikin Cimory Dairyland. Kemarin ketika ke Puncak saya ngelihat dalam satu jalan raya Puncak itu ada 3 Cimory, teman-teman. Cimory Dairyland, Cimory Riverside, sama Cimory apa gitu saya lupa. Kalian bayangin ya, dia benar-benar mau bikin branding yang kuat bahwa kalau kalian ke Puncak, oleh-olehnya itu Cimory. Itu yang tertanam di kepala saya. Jadi Cimory itu mau mengukuhkan diri menjadi salah satu brand besar oleh-oleh, tempat jalan-jalan yang ada di Puncak. Dan menariknya lagi, Cimory ini nggak cuman bikin positioning ini di Puncak, teman-teman. Kalau kalian tahu di Semarang itu ada juga, bahkan saya tahunya malah pertama kali di Semarang. Ya, di Semarang itu ada, bahkan dia bikin di Pasuruan. Lalu saya baca berita dia bikin juga Dairyland di BSD ya, di Tangerang. Jadi konsep ini menjadi konsep yang mau dikembangkan dengan serius kalau yang saya lihat oleh Cimory. Kemudian dia punya Cimory Dairy Shop ya, oleh-oleh nih. Meskipun saat ini kesannya Cimory ini oleh-olehnya khas Bogor, nggak menutup kemungkinan Cimory oleh-oleh khas BSD, Cimory oleh-oleh khas Semarang ya, dengan produk-produk yang inovatif yang mereka
kembangkan. Nah, kalau kalian compare dengan kompetitor, pernah nggak kalian menemukan misalnya kompetitor serupa yang berbisnis produk olahan susu, katakanlah Diamond. Apakah ada Diamond restoran seperti ini? Atau ada Ultra Jaya restoran? Saya belum pernah ketemu, tapi mungkin di sana ada dan saya nggak tahu, mungkin ya. Tapi yang saya lihat ya, saya belum menemukan itu. Sedangkan Cimory, dia memanfaatkan posisi dia di puncak, di tempat yang pariwisata, yang strategis menurut saya untuk membangun brand positioning yang sangat bagus. Kemudian kita masuk ke faktor risiko. Risiko utama yang dicantumkan di prospektus ini adalah kontaminasi bahan baku, produk, keamanan pangan, insiden penyakit, terkait mungkin sapi perah dan lain-lain, masalah keamanan dan lain-lain, dan 10 risiko usahanya. Di mana risiko yang dicantumkan Cimory di prospektus ini menurut saya adalah risiko-risiko yang tolerable dan risiko-risiko yang bisa ditangani. Jadi menurut saya risiko yang disampaikan oleh Cimory dalam prospektusnya ini adalah risiko-risiko yang bisa ditangani dengan pencegahan risiko dan quality control yang bagus. Sehingga saya tidak melihat risiko Cimory ini sebagai risiko yang tinggi. Terakhir, kesimpulan dari apa yang saya baca dalam prospektusnya, menurut saya Cimory adalah perusahaan yang memang market leader ya untuk produk seperti yogurtnya. Kemudian perusahaan ini adalah perusahaan yang growth-nya sangat bagus, setidaknya 4 tahun terakhir sejak 2018. Meskipun demikian, perusahaan ini IPO-nya dilepas dengan harga yang lebih tinggi dibanding, saya lebih tulis lebih spesifik ya, similar milk product, artinya dibandingkan dengan 2 kompetitor lain yang menjual produk olahan susu, maka harga saham IPO Cimory lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Terakhir, saya melihat Cimory ini adalah perusahaan yang sangat inovatif dengan ekspansi bisnis, dengan strategi-strategi mereka supaya punya positioning yang bagus. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang bukan hanya market leader di produk-produk mereka saat ini, tetapi mereka punya usaha, punya niat untuk ekspansi dengan produk-produk yang inovatif yang pastinya bakal membuat perusahaan ini bakal makin berkembang di waktu-waktu yang akan datang. Dan saya tambahin sedikit terkait dengan dividen, bahwa dalam prospektusnya kita coba pindah bareng-bareng dan kita coba search langsung dividen. Kita pindah ke kebijakan dividen ya. Karena ketinggalan teman-teman. Sorry. Kebijakan dividen. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi long term investor jangka panjang ya di Cimory, dia bilang bahwa Cimory itu punya kebijakan untuk memberikan laba bersih minimal 30% dari laba bersih setiap tahun dimulai tahun 2022 mulai tahun depannya. Menurut saya ini menarik teman-teman. Jadi Cimory menghargai investornya, mereka akan kasih kita dividen minimalnya 30%, maksimalnya tergantung RUPS bisa 40%, bisa 50%. Yang menjadi menarik adalah dia nggak kasih langsung batasan yang tinggi untuk dividen. Kenapa? Karena berarti perusahaan ini punya laba ditahan. Jadi kalau misalkan dia laba 1 triliun dan komposisinya persis seperti ini, maka dia akan bagi dividen 300 miliar. 700 miliarnya dia akan simpan teman-teman sebagai laba ditahan. Buat apa? Buat ekspansi perusahaan selanjutnya. Jadi kalau perusahaan nanti ekspansi dan butuh dana, dia akan ngambil dari laba yang ditahan itu. Oke, ini artinya apa? Bahwa perusahaan masih memiliki list panjang untuk ekspansi bisnis ke depannya. Itu menurut. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Cimory. Semoga
bahasan kita hari ini bisa membuka wawasan teman-teman sehingga kalian nantinya mau buy atau mau wait dulu. Saya kembalikan ke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen di bawah supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan kayaknya seru juga ya bahas saham-saham yang IPO ini, kan sebelum saya kurang tertarik teman-teman dengan saham-saham IPO. So kita ketemu di review-review saham selanjutnya. God bless you, bye-bye.